Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hayya nastaqal hadits kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya mas sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hingga pada kesempatan yang bahagia ini, berapa hari menjelang bulan Ramadan, tanggal berapa Sya'ban jemaah? Tanggal 22 Sya'ban. Mungkin sekitar sepekan lagi, sepekan lebih, 1 hari atau 2 hari kita akan menyambut salah satu tamu yang sangat mulia. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahannya terutama bagi umat ini, yaitu datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah membahas masih dalam bab keutamaan memiliki akhlak yang baik. Keutamaan memiliki akhlak yang baik. Kita masuk dalam pembahasan hadis ke-274 ya. Hadis 274. Qala rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma fa idza kana ithman kana ab'ada an-nas min wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah ta'ala fayuntaqimu lillahi azza wa jalla biha. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ismail bin Ulayyah dari Malik, Imam Darul Hijrah, dari Ibn Shihab, Imam Az-Zuhri, Urwah Ibn Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan tidak perlu diragukan lagi, ini adalah salah satu jalur periwayatan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ma khayyara Rasulullah SAW, tidaklah Nabi SAW memilih di antara kedua hal, kecuali Nabi SAW memilih yang paling mudah, ma lam yakun itsman,
tentu selama tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak bermaksiat. Fa idza kana itsman, kalau seandainya perkara yang lebih mudah tersebut ternyata adalah sesuatu yang mengandung dosa, kana ba'dun nasi minhu, Nabi SAW adalah orang yang paling jauh darinya. Wa man taqama Rasulullah, dan Nabi SAW tidak pernah membalas dendam untuk kepentingan dirinya. Illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali larangan Allah itu dilihat oleh Nabi SAW dilanggar, atau berkaitan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, fayuntaqima lillahi Azza wa Jalla biha, maka Nabi SAW itu marah untuk membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sebagaimana disebutkan seorang melaksanakan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib dihukum dengan hukuman had, hukuman yang telah ditentukan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Nabi SAW melakukannya, seperti seseorang berzina atau seseorang mencuri. Rasulullah SAW pasti akan melakukan sanksi tersebut. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat mulia, hadis yang menggambarkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin hadisnya kita sudah baca, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini adalah salah satu hadis yang menggambarkan akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhlak yang dimiliki Nabi SAW dari hadis ini adalah Nabi memilih yang paling mudah ketika ternyata dihadapkan oleh dua pilihan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhuma, illa ikhtara aisarahuma, kecuali Nabi memilih apa yang paling mudah dari keduanya. Kata Syekh Said Ruslan hafizallahu taala, yahtamilu an yakuna takhiruhu sallallahu hahuna min Allah taala fayukhayyiruhu fima fihi uqubatun aw fima bainahu wa bainal kuffari min al-qital aw akhdhil jizyah aw fi haqqi ummatihi fil mujahadah fil ibadah aw al-iqtisad wa kana yakhtarul aysara fi kulli hadha. Mungkin, kata beliau, pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yang berkaitan dengan syariat itu sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau memilih antara untuk memberikan hukuman kepada manusia atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil jizyah bagi orang-orang kafir, atau kata beliau untuk umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih yang ringan dalam syariat ini. Wa kana yakhtarul aisar fi kulli hada, dan Nabi SAW akan memilih yang lebih mudah bagi umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya agama ini berada di atas kemudahan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani di dalam syariatnya seorang pun kecuali seorang itu mampu menjalankannya. Itu juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk berwudu di setiap seorang ingin melaksanakan sholat. Kalau seandainya ternyata seseorang tidak menemukan air, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa in kuntum marda aw ala safari aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu litahhirakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, kalau seandainya kalian sakit atau sedang berada dalam safar, kemudian salah satu dari kalian membutuhkan untuk buang hajat, atau di antara kalian ada yang berhubungan dengan istrinya, kemudian ternyata tidak mendapati air, maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang baik, kemudian usaplah muka kalian dan tangan kalian. Dan Allah berfirman setelah itu, ma yuridullahu liyaj'a 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian sesuatu yang sulit. Itu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat yang mudah. Contohnya apa jamaah sekalian? Kita syariat yang mudah adalah di zaman dahulu orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, ketika mereka ini khusus orang Yahudi, ketika mereka tertimpa najis misalnya, terkena najis, maka mereka harus menggunting bagian terkena najis. Tidak boleh dicuci, atau mereka harus membuang pakaian itu kalau seandainya sangat banyak yang terkena. Begitu juga ketika mereka berperang, maka ghanimahnya itu harus dibakar jemaah. Harta rampasan perang itu harus dibakar. Tapi untuk kaum muslimin dihalal, juga syariat diantaranya beberapa saat bagi orang Yahudi, ketika mereka bertobat mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Namun syariat kita Allah Subhanahu wa taala mudah. Maka jamaah sekalian, tidak ada yang berat di dalam syariat kita. Yang berat adalah jiwa. Allah Subhanahu wa taala sudah ringankan untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma la yakun ithman fayutasawwar idza khayyarul kuffar awil munafiqun wa amma idza kana takhir min Allah minal muslimin fayakun istithna munqati'an. Ma lam yakun ithman ay ma lam yakun aisarul ashalu ithman fa innahu hina idzin yakhtarul ashaq
li'anna al-aisara kal ma'dumi idh huwa ithmun la yumkinu an yuwaqi'ahu Rasulullah SAW. Selama pilihan tersebut tidak mengandung dosa. Dan kalau seandainya yang mudah ternyata itu menyalahi syariat, maka Nabi SAW adalah manusia yang paling jauh dari dosa serta melanggar syariat. Maka Nabi SAW memilih yang lebih sulit. Paham di sini jamaah? Nah, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi." Nabi SAW tidak pernah membalas terhadap perlakuan orang yang telah melakukan keburukan kepada Nabi SAW. Kata Syekh Said Ruslan, "Ma'aqaba ahadan ala makruhin atahu min kibali." Wa fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha inda Muslimin qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi lam ra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qat fayantakima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah. Nabi SAW tidak pernah membalas apa yang telah dilakukan orang-orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah memukul seseorang pun dengan tangannya. Tidak perempuan, begitu juga para budak. Kecuali beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Nabi SAW mendapatkan sesuatu dari seseorang, keburukan atau celaan, kemudian Nabi SAW membalasnya, kecuali kalau seandainya berkaitan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling ya mas kalian Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah membalas perbuatan buruk apapun yang beliau dapatkan. Contoh paling besar berjamaah, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Bayangkan Nabi SAW berdakwah 13 tahun sampai beliau SAW ingin dibunuh dan akhirnya memaksa Nabi SAW meninggalkan kota Makkah. Dan di kota Madinah juga Nabi SAW mendapatkan perlawanan. Beberapa peperangan dilewati oleh Nabi SAW, terutama perang yang sangat besar, perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang-perang yang lainnya, perang Ahzab, sampai akhirnya di tahun ke-8 Nabi SAW mengumpulkan pasukan yang saat itu berjumlah sekitar 10.000 lebih dari para sahabat Rasulullah untuk menaklukkan kota Makkah. Ini apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW membantai orang-orang musyrik di kota Mekah? Tidak. Nabi SAW ketika datang ke kota Mekah justru beliau sangat tawadu. Bahkan disebutkan dagunya Nabi SAW sampai menyentuh dadanya. Kemudian beliau SAW mengatakan siapa yang berada di rumahnya dia akan berada dalam keamanan. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia berada dalam keamanan. Orang-orang musyrik ketika itu ketakutan jemaah. Nabi SAW dikiranya ingin membalas apa yang telah dilakukan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW semua memaafkan. Begitu juga jemaah sekalian ketika Nabi SAW sedang
tertidur dalam sebuah perjalanan. Dan ada orang musyrik yang dia mengambil pedangnya Nabi SAW yang saat itu sedang tertidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin diayunkan, pedang itu terlepas dari tangannya orang tersebut. Ana tidak hadir namanya. Kemudian diambillah pedang tersebut oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, sekarang apa yang menghalangi antara aku dan diri? Orang ini sudah ketakutan jawab. Kalau kita, kelas nggak ada Tapi Nabi SAW mengatakan, sudah engkau pergi. Ya, itu dia seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan tentang keagungan, keluhuran budaya ketelitian. Nabi SAW tidak pernah membalas untuk apa yang telah beliau SAW dapatkan dari kubur. Bahkan suatu hari juga ada Badui datang kepada Nabi SAW saat beliau baru pulang dari masjid. Kemudian ditariklah kerah baju siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi SAW sedang memakai pakaian yang agak kasar. Hingga kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di lehernya ada bekas habis dicekik Nabi SAW. Kemudian sambil mengatakan apa jemaah? Ati mimma lillahi alladzi ata. Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Sudah cekek Nabi SAW meminta sambil ucapan yang ini apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi hanya tersenyum. Bayangkan, Masya Allah, jangankan presiden, kita coba mau lakukan seperti itu, apalagi minta uang. Allah Ustaz. Bukan hanya kita dapat ya, mungkin juga dipukulin tuh orang. Udah nyekek minta uang. Tapi Nabi SAW hanya tersenyum kemudian mengatakan, wahai sahabatku, berikan kepada dia dari itu. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah membalas apa yang telah dilakukan kepada Nabi SAW yang berkaitan dengan diri. Adapun kita, Allah musta'an. Kalau bisa balas saat itu juga, balas. Kalau enggak apa jemaah? Taruh di sini, benar kan? Kalau ada kesempatan nanti dia beda dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah membalas apa yang telah dilakukan orang-orang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali beliau sallallahu melihat dia telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan marah dan akan menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai harus membunuh.
bahkan sampai harus misalnya merajam. Nabi SAW akan melakukan. Seperti beberapa dari sahabat Rasulullah SAW yang akhirnya dirajam, seperti wanita dari Ghamidiyah, kemudian Ma'is yang mengaku berzina. Nabi SAW melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku maksiat. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya al-hatsu 'alal afi wal hilmi wa ihtimalil adza. Anjuran bagi seseorang untuk memaafkan dan menahan dari amarah serta menanggung keburukan manusia. Dan ini yang paling sulit jemaah. Seseorang melakukan keburukan, kita menanggung keburukan tersebut dan kita tidak membalasnya, justru memaafkan. Kemudian faedah selanjutnya al-intisaru li dinillahi ta'ala mimman fa'ala muharraman aw nahwa. Yang kedua, kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala disebabkan orang yang di hadapan kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan di zaman sekarang sulit kecuali orang yang memiliki kecemburuan terhadap agama, menegur orang yang melakukan keburukan. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat marah, sangat benci ketika melihat kemaksiatan. Yang ketiga, yustahabbu lil a'imma wal qudaa wa sairil ulah at-takhalluq bi hadzal khuluqil karim fala yantakimu li nafsihi wa la yuhmilu haqqallahi ta'ala. Dianjurkan bagi para penguasa, para qadi atau yang memiliki kekuasaan, hendaknya memiliki akhlak sebagaimana akhlak yang mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan dia pernah membalas keburukan dari orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Akan tapi dia juga jangan sampai tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW, kalau berkaitan dengan syariat, maka beliau SAW benar-benar marah dan menerapkan apa yang seharusnya dilakukan untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Bukan kebalik. Ketika dirinya mendapatkan keburukan, mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, dia marah. Tapi ketika di hadapannya ada maksiat, ada sesuatu yang dilanggar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membiarkan, bahkan maaf. Ini adalah perbuatan yang salah. Tentu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin sangat berat. Yang keempat, al-hatsu ala tarkil ahdi bi syai' li usrihi mal iktina'i bil yusri. Yang keempat, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu karena sulitnya, dan dia lebih memilih yang mudah. Kalau seandainya kedua-duanya itu diperbolehkan. Yang kelima, tarkul ilhahi fi ma la yuttaru ilaihi. Ana hadir di sini contohnya ya. Kita memilih yang lebih mudah. Contohnya ketika antum safar, apalagi mendekati bulan Ramadan. Di antara fikih Ramadan, fikih puasa. Antum safar disuruh milih untuk berbuka dengan tidak. Antum mendapati
di dalam bepergian antum ternyata antum mengalami kesulitan. Misalnya ternyata qadarullah macet, kemudian sedang panas, maka tentu yang lebih baik antum memilih berbuka. Karena di situ yang lebih mudah adalah seorang berbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan itu. Paham di sini? Jangan antum ketika memilih, maka antum lebih memilih apa? Memilih tidak berbuka, tetap berpuasa, ternyata membuat antum lemah, membuat fisik antum akhirnya apa? Membuat sakit. Maka di sini jamaah, tentu kita lebih memilih yang lebih mudah, yaitu berbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan dan diganti di hari yang lain. Paham di sini jamaah sekalian? Begitu juga tentang masalah sholat ketika safar. Antara mengqashar dengan itmam, menyempurnakan. Maka kita pilih yang mana? Mengqashar. Karena Nabi SAW membolehkan. Nabi SAW membolehkan. Bahkan disebutkan tidaklah Nabi SAW safar kecuali Nabi SAW itu mengqashar salatnya. Nah, yang kelima tarkul ilhai fi ma la yuttaru ilaihi wa yu'khadhu bidzalikal akhdhu birrukhas ma lam yadhhuril khata'. Yang kelima, meninggalkan sesuatu yang membuat seseorang itu merasa terpaksa, hingga hendaknya dia lebih memilih sesuatu yang mendapatkan keringanan. Paham di sini jamaah? Jangan memilih sesuatu yang lebih sulit, yang membuat dia terpaksa melakukannya. Padahal ada jalan syariat untuk mendapatkan yang lebih mudah. Paham di sini? Jangan terlalu memaksa untuk menjalankan sesuatu, padahal ternyata dalam syariat ada sesuatu yang lebih mudah. Lagi. Misalnya contohnya jemaah sekalian, seseorang sedang berpuasa lagi jemaah, sedang berpuasa. Dan ketika berpuasa dia mendapatkan sesuatu yang memberatkan dia, yaitu apa? Sakit. Kalau seandainya dia meneruskan puasa sampai sore, bisa menyebabkan dia pingsan atau membuat dia bertambah rasa sakit. Maka jamaah sekalian, di antara sesuatu yang tidak terpuji adalah apa? Dia lebih memilih buka jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Paham di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang sakit untuk berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Nah, ada terlebih dahulu jamaah. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassallallahu wasallam wa barak tamani akmalani ala mabud rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Di antara faedah juga yang bisa kita ambil al-haddu al-afi illa fi huquqillah ta'ala. Dianjurkan untuk memaafkan kecuali dalam hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di sini tidak ada kata maaf. Orang yang mencuri potong tangan. Orang yang berzina kalau dia sudah menikah maka hukumannya dirajam. Kalau belum nikah dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan. Kalau berkaitan dengan hukum Allah maka tidak ada kata maaf. Had harus ditegakkan, ditegakkan. Seseorang membunuh, kalau walinya yang terbunuh tadi meminta untuk dikisos, maka dikisos dia. Enggak ada di sini kata maaf karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan dirinya, maka hendaknya dia lebih memilih untuk memaafkan. Ma zadallahu 'abdan al-'afw illa rafa'ahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang itu memilih untuk memaafkan dari orang-orang yang telah berbuat buruk kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala semakin tinggikan derajat orang tersebut. Ma zadallahu 'afwan illa izza, kecuali kemuliaan dan kedudukan tinggi di mata manusia. Kemudian di antara faedahnya an-nadbu ilal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dianjurkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Wa mahallu dzalika ma lam yufdi ila ma huwa ashaddu minhu wa akbar. Tentu harus dilihat keadaan. Kalau seandainya amal ma'ruf nahi munkar justru mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya yang lebih besar, maka ada tingkatan yang di bawah. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman." Jika kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dia rubah dengan lisan. Kalau tidak mampu juga dia mengingkari dengan hatinya. Nah, tarkul hukmi lin nafs wa in kana al hakimu tamakkinan min dzalik. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqama min nafsihi fi syai'in nila minhu qad wa kana mutamakkinan min akhdhi haqqi. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'fu yasfah. Dianjurkan untuk meninggalkan pembalasan untuk seseorang karena dia telah mendapatkan keburukan. Walaupun dia memiliki hak, akan tapi dia lebih memilih apa jemaah? Memaafkan dan mengampuni orang yang telah melakukan keburukan kepadanya. Nah, itu beberapa faedah dari hadis 274. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah athar dari Abdullah bin Mas'ud qala rahimahullahu taala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Zubaid an Murrah an Abdullah. Ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu wa khafa al-aduwwa an yujahidahu wa haba al-laila an yukabidahu falyukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan hadis ini adalah hadis yang mauquf ya, sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kan tapi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Said Ruslan hafizallahu taala, hukumnya seperti hukum marfu, karena tidaklah beliau mengatakannya kecuali berdasarkan
sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, sungguhnya Allah membagi kalian akhlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi untuk kalian rizki-rizkinya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Contohnya siapa coba? Banyak. Orang kafir, Masya Allah. Orang terkaya di dunia sekarang siapa? Orang Mekah, Fir'aun, Haman, Qarun. Mereka semua mendapatkan dunia. Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan tidaklah Allah berikan iman kecuali kepada yang Allah cinta. Siapa yang pelit terhadap hartanya untuk dia infakkan, dan dia takut ketika musuh datang untuk merebutnya, atau masuk waktu malam hingga malam tersebut membuat dia menjaga hartanya. Karena di waktu malam jamaah rata-rata orang yang punya harta ketakutan, sulit tidurnya, terus jamaah hingga akhirnya meninggalkan sholat malam. Maka hendaknya dia memperbanyak perkataan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allah akbar. Itu bisa mengganti apa yang dia pelitkan dari harta. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, atau dari asar ini ya jamaah sekalian, bahwasanya akhlak itu adalah pembagian yang Allah berikan. Dan masuk di sini juga kata Syekh, yaitu amalan-amalan hamba. Allah Subhanahu wa taala membagikan amalan kepada hamba. Ada yang ahli salat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli zakat. Begitu juga akhlak. Ada fulan, dia Masya Allah orangnya dermawan. Ada fulan, orangnya mudah tersenyum. Ada fulan, Masya Allah, dia senang membantu. Walaupun dia tidak memiliki harta, dia membantu untuk membawakan, bantu orang untuk mengantarkan misalnya, dengan cuma-cuma ya, tanpa meminta balasan. Ada yang akhlaknya Masya Allah pemaaf. Ada yang akhlaknya Masya Allah tidak pendendam. Ada yang akhlaknya tutur katanya baik. Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi harta rezeki bagi manusia. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, dan sungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah benci. Di antara para nabi yang kaya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan dunia bagi Nabi Sulaiman. Begitu juga beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kayakan siapa? Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala kayakan Umar. Allah Subhanahu wa taala kayakan Utsman. Allah kayakan Abdurrahman bin Auf. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekayaan kepada orang yang Allah benci. Kata para ulama jamaah sekalian, fala yaqtarannal mar idza ra'a ahlal ma'asi qad utu dunya. Janganlah pernah tertipu jamaah ketika Allah berikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah benci, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan terkadang atau bahkan banyak ya, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang berada di atas agama Islam, Allah Subhanahu wa taala sedikitkan dari dunia. Jadi jangan pernah tertipu.
bahwa ukuran cinta Allah Subhanahu wa taala bukan Allah berikan dunia. Sekali lagi jemaah, jangan sampai kita menilai ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kayakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seorang, Allah berikan kemiskinan. Tidak. Karena harta bukan ukuran cinta Allah Subhanahu. Berapa banyak dari orang kafir yang Allah berikan kekayaan. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan. Akan tapi ingat, Allah tidak akan memberi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan jamaah, dunia ini sebentar 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun kita akan tinggalkan dunia ini. Makanya Nabi SAW ketika disuruh pilih antara menjadi seorang raja atau seorang hamba, maka Nabi SAW memilih seorang hamba. Karena dunia ini sebentar. Adapun akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka jangan terlalu bersedih jemaah. Kalau setiap harinya dia dirundung duka, dirundung nestapa, tidak mendapatkan kekayaan, tidak mendapatkan dunia, itu bukan tolak ukur dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala hina. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah. Karena Allah tidak akan memberikan keimanan serta hidayah kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, jaga. Karena itu merupakan sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukankah Abu Jahal jamaah, Abu Lahab, mereka melihat Nabi SAW di depan mata. Firaun, berapa banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan tapi tidak bermanfaat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Maka jemaah, sekali lagi jangan pernah tertipu dengan banyaknya dunia yang diberikan kepada seorang. Dan ini juga sebagai hiburan jemaah. Terkadang ada orang yang mengatakan apa? Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan haram, meninggalkan riba, meninggalkan perjudian, tiba-tiba jatuh miskin. Itu bisa jadi adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada. Bukan justru termakan oleh ujaran syaitan. Lihat tuh, ketika engkau istiqomah, ketika engkau keluar dari lingkaran keburukan, engkau malah mendapatkan apa? Padahal ukuran harta bukan ukuran cinta. Nah, dan terakhir, siapa yang merasa pelit antabkhula bihi limakani minka wa limauqihi inda, seorang yang pelit dengan harta untuk berinfak dengan kebaikan, atau dia takut untuk berjihad, wahabal lail an yukabida, ataupun datang waktu malam hingga dia harus menjaga hartanya, maka hendaknya dia mengganti dengan zikir la ilaha illallah, alhamdulillah, wa subhanallah, Allahu akbar. Itu bisa mengganti sedekah yang dia pelit untuk melakukan. Sedekah dengan apa jemaah? Dengan lisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk terus melakukan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam wa sallallahu wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.